Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 119. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa adaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Inna, sesungguhnya aku, sungguhnya kami, arsalnaka, aku mengutusmu, ya Muhammad, gitu ya, bil haqqi, dengan hak, dengan benar, bil huda, dengan petunjuk, basiron, sebagai kabar-kabar gembira, ya. Basiron itu pembawa kabar gembira, ya. Makanya surat itu namanya risalah. Nah, tukang mengantarkan surat ini ya rasul, membawa risalah, ya. Tugas pos. Ya kan? Utusan namanya. Wanadiron, dan pemberi peringatan. Biasanya dengan cara menakut-nakuti, gitu, mengancam, gitu, namanya peringatan, warning. Gitu. Wala tus'alu, dan tidak sekali-kali engkau diminta pertanggungjawaban an ashabil jahim, terhadap penghuni-penghuni neraka jahim. Ini tugas kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jelas Allah nyatakan, Inna arsalnaka ya Muhammad, sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad, basiron, sebagai pembawa kabar gembira, man ajaba ilahi bil jannah, ya. Jadi kepada orang-orang yang memenuhi, ajabah itu ijabah, yang memenuhi seruanmu, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikutimu, mentaatimu. Dengan apa kabar gembira? Dengan jannah, surga. Jadi gitu. Kita itu kadang ngajak dengan ngasih kabar gembira, nyenengin, senengin orang. Kamu kalau ini begini, kasih iming dulu. Ya. Ya, dakwah itu ya begitu.
iming-imingin. Ntar kalau sudah mau baru dikasih tahu. Ini makin gini makin dikasih tahu. Kamu jangan begitu. Kalau kamu begitu ya hati-hati gitu kan. Makanya ada nadiro juga memberikan peringatan. Hati-hati kalau kamu nggak nurut. Itu ya. Nggak mau beriman ya hati-hati ya. Nanti kamu gimana ya? Artinya malam yujib ilahi benar. Memberi peringatan, memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau memenuhi ajakan Rasul. Jadi tugas Rasul itu tabligh, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil setelah itu wala tus'alu an ashabil jahim. Dan Nabi Muhammad tidak diminta pertanggungjawaban kalau sampai ada umatnya yang sudah dikasih tahu masih masuk neraka. Jadi jangan alasan gandolin surbannya. Gandolin surbannya, nek ora nurut ya dilalah surbane copot. Gitu loh. Jadi masing-masing tanggung jawabnya. Yang penting kan peringatan sudah disampaikan, ya kan? Yang belum tahu udah dikasih tahu, gitu. Udah dituntun, dibimbing, ya kan? Itu tugasnya. Lah wes ya udah karepmu. Arep karepmu dhewe ya monggo tapi hati-hati. Gue tanggung jawab sendiri. Itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Walang tarudda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tarbo, dan tidak akan ridho dan tidak akan senang hatinya anka kepadamu. Siapa? Muhammad. Dan tidak akan ridho kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang tidak ridho? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Walan Nasoro, dan tidak ridho, tidak senang hatinya kepadamu wahai Muhammad, orang-orang Nasrani, orang Nasoro. Jadi orang Yahudi dan Nasoro itu tidak bakalan ridho, tidak bakalan senang hatinya kepada Nabi Muhammad. Makanya keduanya mengingkari. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Hatta sehingga sampai tattabi'a engkau mau mengikuti millatahum, jalan hidup mereka, gaya hidup mereka. Itu makanya ya banyak umat Muhammad yang ikut-ikutan gayanya karuan. Kalau di kalangan nenek moyang kita, mbah kita itu paling ditekankan untuk memuliakan tamu, menghormati tamu, menyambut tamu, melayani tamu, menjamu tamu. Itu dibela-belain zaman dulu. Orang Islam disiapkan tempatnya, diladeni. Sekarang masukin kandang beruk nih pakanane bruwes kongkon mangan rebutan ngono kae mangane karo ngadeg
suruh makan sambil berdiri sambil mulu. Wah, pemimpinnya monyong-monyong lambene sampai kaya apa itu bemper bemu ngono kae karo nunggu. Ntar giliran udah selesai komen kondangan jam 11 sampai jam 1. Datang setengah 1 udah nggak ada apa? Wah, Pak Warto ora tahu no. Pak Warto kondangan mesti ada macam-macam dan duduknya juga enak. Minta apa aja dilayani. Tanya aja sama orang-orang yang kondangan bareng Pak Warto. Ya, di kondangan nggak ada rawon, saya bisa pesen rawon. Tongseng. Tempat kondangan nggak ada, ngantri rebutan mangan karo ngadeg. Rausum. Merdeka kok. Ngantri ya. Apa meneh tuku ngantri ya. Tuku ngantri. Wedhus. Wah. Jadi dibilang dus. Banter. Beliau duduk manis dilayani sama customernya. Mantap. Rausu. Masa antri terus? Antri wegah. Oke ya. Ini enggak suka. Sampai kamu mau ngikutin gayanya mereka, cara hidup mereka. Syukur-syukur masuk agama mereka. Itu udah dari dulu. Udah di ini kan sampai sekarang. Ya semua juga begitu. Ya. Nah, dengan adanya hal yang seperti itu kan Allah juga Maha tahu. Nabi Muhammad diajari oleh Allah. Udah mah tenang aja. Ya kan. Bilang aja sama dia, katakan sama mereka. Inna sesungguhnya huda Allah, petunjuk Allah itulah huwal huda. Dia yang sebenar-benarnya petunjuk, petunjuk yang sejati itu petunjuk Allah. Halo. Nah, makanya kita harus peka dengan ini petunjuk Allah apa bukan? Kalau bukan jangan. Walaupun orangnya kayak gimana, kalau memang itu yang dibawa bukan petunjuk Allah, nah nggak usah diikutin. Ngapain? Kita harus cari tahu petunjuk Allah bukan. Karena Nabi Muhammad diajari oleh Allah. Katakan Muhammad, kul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Petunjuk sejatinya petunjuk. Oke? Inna hudallah. Makanya kalau sudah tahu, wala ini tabakta, dan ingat jika engkau masih mau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka. Hawa, jamaknya ahwa. Hawa itu kepinginan, keinginan. Biasanya hawa ini dihubungkan dengan nafsu. Itu loh. Karena hawa ini yang mendorong-dorong nafsu. Nafsu dorong-dorong pikiran. Itu. Mulai itu ngakal-ngakal bagaimana caranya, keinginan. Tuh, ada tarik-menarik itu, ada gravitasi. Maka jika engkau mengikuti keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepadamu pengetahuan. Jika sudah datang pengetahuan bagi kamu kepadamu, lalu kamu mengikuti keinginan mereka, malaka minallah, tidak ada bagimu dari Allah. Waliyin, kekasih. Kamu nggak dikasih Allah. Karena nggak dikasih oleh Allah, maka kamu nggak akan dilindungi oleh Allah. Maka waliyin bisa diartikan pelindung.
kekasih, pelindung, pemimpin itu wali itu banyak artinya. Ya, mewaliin daripada pelindung. Jika kamu sudah tahu, dikasih tahu masih ikut-ikutan aja terus, maka tidak ada bagimu dari Allah perlindungan. Kekasih nggak dikasih. Wala nasirin, dan bahkan tidak akan mendapat pertolongan. Itu masalahnya. Kalau kita itu nggak dapat pertolongan Allah, tanya kamu udah tahu belum? Tahu tapi masih begitu-gitu aja. Susah. Udah tahu tuh yo, disikapi ya. Kan kamu udah tahu kok masih gitu-gitu terus. Itu masalahnya. Malaka minallahi walin wala nasir. Malaka minallahi mewaliin wala nasirin. Kalau nasir pertolongan. Nah, kita butuh dua-duanya itu. Butuh perlindungan, butuh pertolongan. Makanya kita ngaji itu biar tahu. Kalau udah tahu biar enggak ragu. Kita itu berdoa sambil ragu. Doa fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi tingkahnya, jalannya malah enggak cocok. Ragu. Ditanya aja, pengen nggak masuk surga? Pengen. Mau besok masuk surga? Mikir. Alasannya belum siap, Pak. Belum siap, Pak? Bekalnya. Lah kalau sadar belum siap bekalnya, kenapa kamu nggak ngumpulin bekal? Bukan ragu namanya. Karena pengen bahagia. Di dunia hasanah, di dunia baik, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Selamat dari neraka. Lo udah ngerti dunia apa belum? Udah ngerti akhirat apa belum? Ragu kita ini. Dungane karo polahe ora cocok. Doanya dengan sikapnya nggak cocok. Berarti hatinya sama lesannya sama tindakannya montang manting. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum satta. Tuh. Coba sekarang ini. Ya. Kan kita beramal nih. Beramal. Kebaikan. Pengen apa sih? Tuh, bingung dah. Coba. Orang melakukan sesuatu tapi nggak tahu tujuan dia melakukan sesuatu. Lucu nggak? Sampai kalau ngelamar kerja di pabrik itu tujuannya untuk apa? Kerja. Datang ke pabrik, bawa map, bawa permohonan itu pengen apa? Yang kerja. Pengen kerja. Kalau udah kerja pengen apa? Duit. Lah iya. Zaman datang ke sini, bawa Quran, bawa apa? Pengen apa? Pahala. Pengen ngerti. Tahu. Udah ngerti, udah tahu. Ayo. Masa pengen kerja? Mau kerja apa di sini? Tadi nyiramin mau kembang. Nah iya itu. Ya kan? Terus kalau sudah tahu, terus kamu kerja, apa mau apa? Kalau udah kamu kerjain. Kita ngaji udah tahu, kemudian dikerjain, diamalin. Apa mau apa? Itu yang jadi masalah. Makanya semangatnya nggak ada. Girohnya nggak ada. Zaman nggak tahu kok. Kan lucu. Pengen apa? Biar Allah ridho, Pak. Biar tahu mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Terus kalau udah tahu mana amal yang baik, amal yang buruk, mau apa? Piye tuh? Loh, kita ngaji mau apa ini? Enggak mumpung serius ini. Ini saya tekankan yang di sini nih. Tetap. Tetap. Loh, kamu kalau sudah tahu tapi kamu masih gitu-gitu aja, nanti nggak akan dapat perlindungan dan nggak akan dapat pertolongan. Itu.
Kan ada di ayat itu. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallah mewaliyin wala nasirin. Kalau udah tahu, kok masih begitu? Nah, terus kita kan sekarang ngaji pengen apa? Pengen tahu. Kalau udah tahu mau apa? Ini udah tahu ngaji, ini baik, ini buruk, tuh mau apa? Ya, yang baik. Mau menjalankan yang Baik. mengamalkan yang Baik. kalau udah mengamalkan yang baik mau apa? Ganjaran. Masuk? Surga. Masuk? Surga. Iya. Biar nggak masuk? Neraka. Nah itu. Nah, terus supaya amal yang baik itu diterima ada syaratnya nggak? Ada. Apa syaratnya? Ilah. Hah? Apa? Ikhlas, Pak. Apa? Yang kenceng dong. Udah ragu ah. Syaratnya ikhlas. Oh. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas. Nggak pede. Itu, Pak. Betul nggak Pak? Kita cari pengetahuan supaya kita tahu bisa membedakan ini amal soleh, ini amal salah. Kalau udah tahu ini amal soleh, ini amal salah, kita cari amal yang baik. Ya. Amal baik supaya bisa diterima oleh Allah syaratnya ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Wah ikhlas banget Pak saya. Yeay. Layangan singit. Nih. Ya. Di Quran itu ada surat Al-Ikhlas. Belas gak bahasa ikhlas. Ayo kita sedikit ini inti nih. Surat Al-Ikhlas itu isinya apa? Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlas? Gak ada. Qul katakan huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Katakan Allah itu Esa. Loh. Kok malah kita dikenalkan? Dikenalkan siapa? Allah itu siapa? Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Terus kalau kamu tahu Allah Maha Esa, Allah Samad. Allah itu satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Satu-satunya Esa itu bukan cuma satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, tapi kalau satu-satunya Cuma satu. di sini itu wanita satu-satunya cuman Fulastri. Ada yang lain nggak? Ada. Esa itu satu-satunya. Ya Allah itu Ahad, Esa satu-satunya. Dan Allah itu As-Samad, satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Oke. Nah, lam yalid walam yulad nggak mungkin beranakkan, nggak mungkin beranak. Dan dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Sesuatu apapun tidak ada yang setara. Ketika kita berani melebihkan selain Allah kepada Allah, parah. Mensetarakan aja Allah dengan yang lain, parah kita. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Kita cuma dikenalkan ini loh Allah yang Maha Esa. Karena dia Maha Esa, dia satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Bukan dari golongan yang beranak dan bukan golongan yang diperanakkan. Bahkan dia itu tidak ada yang setara dengannya sesuatu apapun. Mukhalafatul lil hawadisi. Laisa kamitslihi syai'un. Surat apa itu? Jadi ketika orang mau ikhlas itu diajarkan dulu supaya dia kenal Allah. Kenapa kita disuruh kenal Allah? Oh, ngono nek sembahyang favoritas surat Al-Ikhlas. Kan kadang mumet juga. Ayatnya gampang-gampang gitu. Ngerokok sih. Tuh, atau tadi jawabannya, jadi harus tak jawabannya tapi ini wong inti ya. Gimana?
Rokok saya. Itu al-ikhlas. Buka aja di Quran, ada nggak surat al-ikhlas? Bacaannya gimana? Dan Allah nggak pernah nyuruh apa-apa di dunia ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Aku nggak sekali-kali nggak utus kamu kecuali mengakulo dengan Allah. Pada Allah itu dengan ikhlas. Terus mau apa kita? Kalau udah tahu itu mau apa sekarang? Allah merintah supaya suruh ikhlas. Terus mau apa kita? Apa merasa udah ikhlas? Gaya nih. Berusaha untuk menjadi ikhlas. Caranya piye? Kenal Allah. Kenapa harus suruh kenal Allah? Kenapa harus kenal? No. Piye ngene iki? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka Saya. weh, tak kenal maka tak sayang. Cinta. Tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak cinta. Orang nggak mungkin sayang kalau nggak cinta. Cinta dulu baru sayang. Di Quran tuh mawadah dulu baru rahmah. Ini kadang-kadang kita ikut-ikutan. Rumah tangga sama Allah ya, sakinah, mawadah. Dan warohmah udah. Dan pakai warohmah. Semoga menjadi pasangan suami istri yang sakinah, mawadah, dan warohmah loh coba. Pakai dan warohmah. Dan warohmah, pakai dan lagi. Saking pinter ya. Kalau kaprah. Mergo Ikutan. tanpa pengetahuan. Buan. Kuwi lho sing marahi Mbak. Tugasnya Kanjeng Nabi mau ngasih tahu, setelah itu terserah kamu. Tugasnya para dai-dai, tabligh, mubalik gitu. Ngasih tahu, memberi peringatan, ngasih kabar gembira. Selanjutnya Anda sendiri tanggung jawab. Nabi ini nggak tanggung jawab, kok Pak Warto suruh tanggung jawab muridnya. Nabi kan enggak kok. Hah? Cinta. Kenal dulu sama Allah. Biar cinta kepada Allah. Orang yang cinta mesti ridho. Paham? Dan dicintai. Ikhlas itu sumbernya mahabbah. Mahabbah muncul karena kenal. Siapa yang pernah jatuh cinta? Jangan munafik ya. Saya semua juga pernah Pak jatuh cinta. Apa? Aku udah. Gimana? Duh, siapa tahu ada yang kawinnya diamprokin. Gua mah kagak cinta sama dia, mohon gua sebel mulu orang rumah tangga. Kan kok bisa jadi sama istri diamprokin doh. Oh, kayak ayam Bangkok didemekin begitu. Aduh, kesian amat kalau didemekin begitu jagonya nangkring gitu. Orang kalau cinta ngapain? Pacaran. Jujur ya pakai bahasa preman. Orang kalau pacaran ngapain? Hah? Malah zaman nggak pacaran. Jangan jawab dah. Buru-buru pacaran. Udah habis akad nikah, nyusul bojone ning kamar ditegur. Iya, Mas. Bisik-bisik, Mas. Lagi men. Orang kalau ya lagi cinta pacaran ngapain? Nah, begono begini, begitu, begunu, gitu kan? Ikhlas nggak lagi gitu? Ikhlas banget, orang lagi begitu. Ikhlas banget mah. Nah, ada pacaran nggak ikhlas? Nggak pakai ngomong ikhlas, tapi udah ikhlas banget itu udah. Karena cinta, tapi nggak cinta, yang enggak lah.
Coba kamu ke tempat itu prostitusi itu, tempat-tempat WTS, nggak ada ikhlas itu. Dia butuh duit kok. Kayaknya udah kadung minum kopi liong, neng kono goyangnya dikenceng-kencengin, ya udah sebentar muncrat. Dia nggak ikhlas kok, dia mau nyari duitnya. Nek suwe-suwe karo kowe lah, aku ngono. Ora nambah lo karo liyane, bayarannya sak ono kan cepet gendang nang deresi golek wong liyane kan gitu kan. Nggak ikhlas kalau yang gitu. Tapi kalau orang cinta, ikhlas nggak? Apa? Makanya ya ikhlas itu nggak ada yang tahu. Karena orang pacaran juga nggak mau ketahuan tanggane. Coba, cuman kalau lagi asik sama pacar terus ketahuan calon mertua itu seneng apa enggak? Wih, ngumpet-ngumpet. Gereja dekah ikhlas sih pamer-pamer nih. Betul nggak? Makanya ikhlas itu, nih saya tak kasih tahu sekarang rahasianya ikhlas. Kenal dulu, tahu dulu, cinta dulu, baru bisa ikhlas. Cinta itu nggak ada di hati, hanya berdua. Yang tahu cinta apa tidak itu hanya berdua. Itu. Makanya ketika ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah Ibnul Yamani, itu yang paling dipercaya oleh Rasulullah, sampai rahasia Rasulullah itu yang dipercayakan sama Hudzaifah Ibnul Yamani. Itu ketika ditanya tentang ikhlas, oh nanti dulu saya nanya sama Rasulullah dulu. Hudzaifah nanya, sahabat Hudzaifah tanya sama Rasulullah. Rasulullah apa? Aku tak nanya dulu sama Jibril. Saya tanya sama Jibril tentang ikhlas itu. Ketika Jibril ditanya sama Rasulullah, Jibril, aku tak tanya Allah dulu. Aku tanya sama Allah. Jibril nanya sama Allah. Ketika Jibril nanya sama Allah, Allah nanya sama siapa? Sama Kak Dedi, aku Mbah Nur. Allah menjawab ketika ditanya ikhlas, Allah menjawab al-ikhlasu sirrun min asrori istauda'uhu qalbam man ahbabtu min ibadi. Bril kandhanono Rasulku. Al-ikhlasu, ikhlas itu sirrun, salah satu rahasia min asrori, dari segala rahasia-rahasiaku. Rahasia dari segala rahasia-rahasiaku. Terus istauda'uhu, yang aku titipkan ikhlas itu kolban, pada kolbu man ahbabtu. Kolban man ahbabtu. Istauda'uhu, yang aku titipkan ikhlas itu di kolbu orang yang aku cintai. Kata siapa? Siapa dia? Min ibadi, di antara hambaku. Jadi nggak semua orang. Ikhlas itu rahasia, di balik seluruh rahasianya Allah yang dititipkan ke dalam hati orang-orang yang dicintai Allah di antara hambanya. Jadi yang bisa ikhlas siapa? Kekasih Allah. Siapa? Min waliyin. Waliyun min auliya illah. Wali dari para wali-wali Allah. Makanya wali itu artinya kekasih. Lewan. Yang dicintai. Kenapa kenal? Itu. Jadi kita kembali ke ketika kita mengetahui ini amal baik, ini amal buruk, kita milih amal yang baik. Dikerjakan naik kober. Terus ada syaratnya kudu ikhlas.
Bisa ikhlas? Enggak. Kenapa? Enggak pede kok ngamale ra pede. Nek amale apik wis ikhlas ditampa Gusti Allah kemudian kepengen masuk yakin? Belum tentu kan begitu. Kenapa enggak yakin? Karena sampean enggak tahu. Makanya orang yang tidak tahu asal usulnya, dia mustahil dia tahu kemana tujuan dalam perjalanannya. Makanya dikasih tahu dulu asal usulnya. Kalau saya mah pede-pede aja. Wong ikhlas ora kepengen swarga. Mergo dia kenal swarga, tahu swarga. Hah? Yakin aja, pede aja. Pak Warto orang mana? Orang surga. Pede kok. Nah, sama enggak? Nah, sama regep ngaji. Terus regep sembayang, amale ape-ape. Apa mesti mlebu swarga? Jawabnya no. Belum? Tentu ora pede. Mergo ora kenal. Karena enggak tahu. Enggak tahu. Aku tahu. Pede lah, makanya nggak kepengen swarga itu. Kenapa? Saya pede, saya percaya diri. Kenapa saya tahu kalau saya itu aslinya orang surga? Bukan orang Tuban, bukan. Bukan orang Jawa Timur, bukan. Jadi Jawa Timur itu cuma perjalanan mampir ke Jawa Timur, gantiin orang Jawa Timur zaman dulu. Cepat atau lambat akan digantikan orang lain. Saya disusukan, menggantikan orang susukan zaman dulu. Nanti cepat atau lambat akan digantikan ke orang lain. Artinya, ya saya orang surga, ya saya kembalinya ke surga. Masa orang surga kepengen surga? Kenapa? Saya tahu asal usulnya dari surga. Sekarang saya dalam perjalanan. Nanti kembalinya kemana? Ke surga, aku tempat tinggalku di surga. Kok bisa? Iya saya orang surga. Kok bisa? Kakek nenek saya orang surga, masa saya bukan orang surga sih? Kakek nenek saya orang surga. Kok tahu-tahu kan ada petunjuknya hak yang dibawa oleh Rasul. Di Quran itu ada. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Aku katakan kata Allah, ya Adam, wahai Adam. Uskun anta, bertempat tinggallah kamu, wa zaujuka dan istrimu. Di mana? Jannata, di surga. Nah, Adam itu mbah kung saya, istrinya Nabi Adam yang namanya Hawa itu mbah putri saya. Jadi Mbah Kung dan Mbah Putri saya orang mana? Surga. Saya cucunya orang mana? Surga. Surga. Ning aku digowo dijak jalan-jalan ning dunya. Melanjutkan perjalanan. Kembalinya kemana? Surga. Oh, ikhlas orang saya kepengen surga. Ikhlas. Surga itu ada di sisi Allah, neraka di sisi Allah. Oke, gitu loh. Jadi pede itu sebetulnya, makanya kita harus tahu. Nah, setelah tahu, ya kan, jangan gitu lagi kan kamu ngaji udah tahu. Ya kalau udah tahu, ya wala ini tabak ta'wa ahum ba'dala tidak akaminal ilmi, dan jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka atau mengikuti hawa nafsumu kan sama aja. Intinya kan hawa nafsunya, keinginan. Pengen dan tidak dipertimbangkan dampak positif dan mudorotnya, manfaat dan kurang manfaatnya. Ngikutin kepengen, pokoknya kan kepengen. Nek dieling nih aku ngambek. Padahal kamu sudah ngerti. Ini loh, nanti ini efeknya ini dampaknya begini.
Itu. Maka dipertimbangkan, kalau saya mau begini nanti manfaatnya apa, mudaratnya apa? Kebaikannya ada di mana? Itu. Bahayanya di mana? Ada resiko. Paham nggak? Nah, kalau orang surga santai aja. Gitu loh, Mas. Bahaya. Jadi ketika kamu masuk itu badalah dijaka minalimi, setelah datang kepada kamu daripada ilmu pengetahuan kok masih gitu-gitu juga ngikutin keinginan-keinginan tanpa pertimbangan, malah kaminallahi mewaliin, maka tidak ada bagimu dari Allah kekasih. Boro-boro dikasihin Tuhan, kamu masih seneng ngikutin hawa nafsu. Ya kan? Perlindungan enggak kan? Wala nasirin dan tidak ditolong. Nah, sadaqallahul azim itu masalahnya Mas ya. Udah tahu nih, mulai sekarang kan kita udah ngaji, udah tahu. Ya ayo sikapnya dirubah. Girohnya dirubah. Cemut. Semangat untuk bergerak. Kalau bisa naik pesawat biar lebih cepat. Siap. Kalau enggak, lari cepat. Itu. Pak enggak kuat lari cepat. Ya udah lari kecil. Enggak kuat Pak lari kecil, jalan cepat. Enggak kuat jalan cepat, jalan pelan-pelan. Enggak bisa jalan Pak, enggak bisa berdiri, berangkang. Enggak bisa berangkang, gremet. Gremet aja mati ya kemarin. Alon-alon, lakon kelakon. Gremet, lakon selamat. Ning gerak. Itu semut ngelebokno Quran itu kalau gua mau nambah ngajinya gimana? Cemut kan sudah sotok. Ya kan? Ya. Jadi jalan ya. Udah demikian. Nanti kekurangannya 1 ayat. Ya, minggu depan ya. Wes pokoknya jalan terus ya, alon-alon waton platon. Gremet waton selamat tuh udah itu. Gremet berarti pola. Nek pola berarti ya masih begitu juga. Sawaun Alaihim. udah begitu aja, udah gampang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu